kita kan mahasiswa pendidikan kimia. Tapi kenapa ya kita perlu belajar Tritunggal? Lalu hubungannya sama pendidikan Kristen apa ya? Aku juga masih bingung sih mengenai hal itu. Tapi kemarin tuh temenku yang dari PAK, Agnes, dia tuh ngirim video gitu, video presentasi mereka mengenai Tritunggal dan implikasinya dalam pendidikan. Kayaknya ini bakalan ngejawab pertanyaan kamu itu deh. Ini nih videonya. Shalom semuanya, kami dari kelompok 2 akan presentasikan mengenai The Triune God and Christian Education yang beranggotakan Agnes Tambuang, Resya Haan, Hizkia Sitepu, dan Triska Minggu. Nah, di sini ada 2 pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana apa yang kita percayai sebagai pendidik Kristen tentang Allah memengaruhi pendekatan kita saat mengajar di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Allah yang kita ajarkan kepada murid betul-betul Allah yang menyatakan dirinya dalam kitab suci? Outline dari presentasi kami kali ini yaitu yang pertama Allah Tritunggal, yang kedua atribut-atribut Allah, yang ketiga pekerjaan Allah Tritunggal, yang keempat aplikasi bagi guru Kristen, yang kelima adalah aplikasi, dan yang keenam adalah kesimpulan. Selamat menyaksikan. Jadi ada 2 poin penting Tritunggal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kepercayaan akan Tritunggal merupakan elemen paling khas dari kepercayaan Kristen terhadap Allah. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa sebenarnya kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya ada di dalam Alkitab. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9, Roma 1 ayat 20, dan Kisah Para Rasul 17-29. Dan kata Tritunggal pertama kali digunakan oleh Bapak Gereja Tertullianus di abad kedua atau abad 2 Masehi. Jadi ada 3 poin penegasan tentang Allah Tritunggal. Yang pertama, Allah itu esa atau satu. Ulangan 6 ayat 4. Jadi di dalam kepercayaan Kristen, Allah itu sebenarnya dipandang sebagai monoteistik tetapi Tritunggal. Di dalam agama Islam dan di dalam agama Yahudi, Allah dipandang sebagai monoteistik tetapi tidak Tritunggal. Dan menurut Erickson, Tritunggal itu harus dipahami berdasarkan dari sudut pandang society. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu society yang dihubungkan oleh cinta. Karena Allah itu adalah cinta atau kasih. 1 Yohanes 4 ayat 6. Terus yang kedua, secara kekal Allah ada sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini berarti sifat Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak bisa dipertukarkan, tetapi mereka itu berbeda. Bapa bukan anak bukan Roh Kudus. Dan mereka itu sudah ada di luar segala kekekalan. Poin yang ketiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu mereka itu setara dan mereka sama-sama memiliki unsur kealahan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Dan mereka juga memiliki esensi dan atribut kealahan yang sama. Hubungan Tritunggal itu bisa dipahami dengan perikolesis. Perikolesis itu berasal dari bahasa Yunani perikoreo, yang artinya mencakup atau di dalam. Perikolesis itu digunakan oleh Bapak Gereja Gregory Nazianzus. Jadi ada 2 konsep penting dalam perikolesis. Yang pertama adalah Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 10-11. Yang kedua, Herman Hukema dia memahami perikolesis dengan kalimat seperti ini. The Father knows and loves the Son in the Spirit. The Son knows and loves the Father in the Spirit. And the Spirit knows and loves the Father through Son in Himself. Jadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling mengenal dan saling mengasihi satu sama lain. Makanya mereka satu. Relasionalitas Tritunggal. Yang pertama adalah model ekonomis. Model ini memandang bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus itu saling bekerja sama. Model ini memandang bahwa Bapa memiliki peran utama dalam menciptakan, Anak memiliki peran utama dalam menebus atau menyelamatkan. Allah Kudus memiliki peran utama dalam menguruskan. Yang kedua adalah model ontologis. Model ini berfokus kepada karakteristik atau hubungan yang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus saling nikmati. Allah Bapa memiliki karakter kekal sebagai Bapa. Allah Anak memiliki karakter kekal sebagai generasi atau anak. Dan Roh Kudus memiliki karakter kekal sebagai prosesi atau perantara. Selanjutnya itu adalah model trinitas sosial, di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus dipandang sebagai sebuah komunitas.
tiga bagian dari keberadaan Tuhan yang dibagi ke dalam Trinitas itu menegaskan tentang tritheisme. Yang pertama, pembedaan eksternal yang ditambahkan pada keberadaan Tuhan itu membuat Trinitas tampak tiga, padahal sebenarnya satu. Yang kedua, tiga perspektif yang berbeda tentang keberadaan Tuhan itu menegaskan tentang keesaan Tuhan, namun juga bisa menjadikannya akomodasi manusia. Jadi ada tiga model tentang Tritunggal yang salah. Yang pertama itu adalah Unitarian. Unitarian itu menyangkal bahwa Allah itu tiga pribadi, tetapi mereka percaya bahwa Allah itu satu dalam sifat dan pribadi. Yang kedua yaitu Sabellian atau modalisme. Ini sering kita dengar ya dulu, bahwa contohnya bapak di rumah sebagai seorang kepala rumah tangga, di sekolah sebagai seorang guru, dan di masyarakat sebagai anggota masyarakat. Jelas itu salah. Jika itu benar, berarti Allah itu hanya satu pribadi dong, dan perannya berbeda karena tempatnya berbeda. Jelas itu bukan Alkitabiah ya. Yang ketiga yaitu adalah Trinitarian, menyangkal bahwa Allah itu satu, tetapi menegaskan bahwa Allah itu ada tiga dan memiliki sifat dan natur Allah yang sama. Oke teman-teman, jadi kita bisa melihat model dari Tritunggal yang benar ya. Kita bisa melihat di sini bahwa Bapa itu adalah Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukan anak, Bapa juga bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, anak juga bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, dan Roh Kudus juga bukan anak. Memang konsep ini sulit dipahami, tetapi penjelasannya itu ada di dalam Alkitab, dan pengungkapannya ada di dalam Alkitab. Maka dari itu, kita sebagai calon beragama Kristen harus rajin membaca Alkitab. Selanjutnya kita membahas mengenai atribut-atribut Allah. Allah menyatakan dirinya melalui atribut, dan Alkitab menyaksikan bahwa pengenalan dan pergaulan dengan Allah adalah mengenal dan bergaul dengan atribut-atribut Allah. Atribut-atribut Allah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, incommunicable attributes atau atribut non-relasional. Atribut ini menekankan pada keberadaan mutlak dan kekhasan Tuhan. Incommunicable attributes adalah atribut-atribut yang tidak Tuhan bagikan atau komunikasikan kepada orang lain. Contoh incommunicable attributes yang pertama, God is independent. Allah ada dari dirinya sendiri. Karena itu, ia tidak bergantung pada apapun atau siapapun untuk keberadaannya atau independensia. Yang kedua, God is immutable. Dicatat dalam Keluaran 3 ayat 14, Mazmur 102 ayat 26-28, dan Maleakhi 3 ayat 6. Di mana esensi, karakter, dan kehendak Allah tidak pernah berubah. Atribut-atribut Allah tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak berubah dalam keberadaan, kesempurnaan, tujuan, serta janji-janjinya. Yang ketiga, God is eternal. Tuhan tidak memiliki awal atau akhir. Tuhan tidak terbatas oleh waktu atau ia melampaui semua batasan waktu. 2 Petrus 3 ayat 8. Incommunicable attributes yang keempat adalah God is omnipresent. Tuhan hadir di mana-mana, tetapi kita hanya hadir di satu tempat pada satu waktu. Yang kelima, God is omniscient. Pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Dia mengetahui segala sesuatu, baik masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan sekaligus karena dia sempurna dalam pengetahuannya. Ayub 37 ayat 16. Dan yang keenam, God is omnipotent. Tuhan itu maha kuasa. Dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Tuhan dapat melakukan apapun yang dia pilih untuk dilakukan. Dan sebagai Tuhan yang berdaulat, Tuhan memerintah atas semua dan adalah yang tertinggi. Tidak ada otoritas lain atau kekuasaan yang dapat menyaingi Tuhan. Atribut yang selanjutnya adalah communicable attributes atau atribut-atribut yang Tuhan bagikan atau komunikasikan kepada kita. Yang pertama, God is love. Kasih Tuhan berarti dia memberikan dari dirinya sendiri. Sebelum segala sesuatu ada, dia mengungkapkan kasih yang kekal, dinamis, serta intim sebagai pribadi-pribadi ketuhanan. Dan Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada ciptaan lewat pemeliharaannya terhadap alam semesta. Yang kedua, God is truthful and faithful. Allah adalah Allah yang benar, dan semua pengetahuannya adalah benar dan akhir dari kebenaran. Yang ketiga, God is holy. Kekudusan Tuhan berarti dia berbeda dari ciptaannya, ditinggikan di atas segala sesuatu, dan dia terpisah dari yang berdosa.
Yang keempat adalah God is justice. Standar keadilan Tuhan itu sempurna, dan Dia menetapkan standar yang harus dijalani oleh umatnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Yang pertama adalah Allah itu mencipta. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu bukan karena Dia butuh untuk menciptakannya, tetapi itu karena kehendaknya atau benar-benar berdasarkan kehendak dari Allah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam Mazmur 115 ayat 3. Kemudian Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, bukan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya atau dari materi yang sudah ada sebelumnya, tetapi Dia menciptakan dari ketiadaan atau creatio ex nihilo. Nah, kemudian Allah berelasi dengan ciptaannya. Dia berelasi secara transenden, namun juga secara imanen. Nah, imanen berarti dia dekat, terlibat di dalam dan dengan ciptaannya, akan tetapi transenden berarti dia jauh. Yang kedua adalah penguasa. Tuhan itu berdaulat dan kedaulatannya bersifat mutlak, dan hanya Tuhanlah yang memiliki kedaulatan ilahi yang mutlak, karena Dia adalah Allah dari segala Allah, dan Dia adalah Allah yang agung, perkasa, dan dahsyat. Kedaulatan Tuhan diungkapkan melalui keputusan, sebab akibat, perintah, izin, pencegahan, dan penghakiman. Kita lihat di dalam penghakiman, Tuhanlah yang menghakimi umat manusia dalam kedaulatannya. Tidak ada satupun manusia yang dapat menghakimi sesamanya manusia. Allah memelihara kehidupan manusia yang terbukti melalui pemeliharaan dasar, hukum alam, dan juga terbukti melalui intervensi yang disengaja dalam proses alam dan sejarah. Yang ketiga adalah penebus. Penebusan bukan hanya dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, tetapi itu merupakan karya dari Allah Tritunggal, walaupun yang mengerjakan secara langsung untuk berinkarnasi itu Yesus Kristus yang kemudian disalibkan, tetapi itu merupakan karya Allah Tritunggal. Jadi, yang mengutus Yesus Kristus adalah Allah Bapa sebagai juru selamat umat manusia melalui pengorbanan di kayu salib, dan Roh Kudus yang menguduskan umatnya untuk percaya kepada Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Nah, keselamatan yang diterima dari Kristus pada saat Dia berinkarnasi bukan hanya berbicara mengenai keselamatan saja, tetapi melibatkan transformasi yang berlangsung secara terus-menerus agar semakin serupa Kristus. Yang terakhir adalah kehidupan akhir ada di tangan Tuhan. Hal ini bukan berarti Allah memiliki akhir, karena Dia merupakan Allah yang kekal. Dia tidak berawal dan Dia tidak berakhir. Akan tetapi, Tuhan itu merupakan akhir dari segalanya, sehingga hal tersebut membuat umatnya memiliki sebuah pengharapan yang sangat besar untuk selalu berpegang kepada Kristus. Di dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, sehingga hal ini berarti akan ada sebuah kehidupan yang baru. Pada bagian yang keempat ini, kita akan belajar implikasi Tritunggal bagi pendidikan Kristen. Yang pertama, kita akan belajar dari hubungan Tritunggal. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang satu esensial. Pribadi-pribadi ini berada dalam hubungan abadi satu dengan yang lainnya. Dari pemahaman ini kita dapat mengerti bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang relasional, sehingga kita sebagai manusia yang diciptakan di dalamnya adalah pribadi yang relasional. Maka dari itu, pendidikan Kristen tidak hanya memupuk pengetahuan secara rasional, tetapi juga harus membangun hubungan relasional antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya, sehingga akan membentuk suatu komunitas yang baik. Yang kedua, kita akan belajar dari komunitas Trinitas. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang relasional. Maka, Allah Trinitas itu mencerminkan sebuah komunitas yang baik. Allah menciptakan manusia menyandang gambarnya, yang menyiratkan keberagaman, kesamaan, dan kesatuan. Keberagaman gender, berupa laki-laki dan perempuan, keberagaman usia, ras, etnis, dan sosial ekonomi. Maka dari itu, pendidikan Kristen tidak hanya mentransformasi secara individual saja, tetapi juga mencakup dan memelihara formasi komunitas. Seperti yang Roma 15, ayat 7-14 katakan. Komunitas seperti apa yang diharapkan, yaitu komunitas yang merayakan dan mendorong keberagaman dengan penuh kasih dan penghargaan. Yang ketiga, kita akan belajar implikasi pendidikan dari sifat-sifat Tuhan yang membantu kita sebagai pendidik Kristen untuk menciptakan pendidikan dan pembelajaran yang memfasilitasi murid kita untuk
keserupaan dengan Kristus. Yang pertama, belajar sepanjang hayat. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang kekal. Ia juga Tuhan yang tak terbatas dan manusia merupakan ciptaannya yang terbatas. Sehingga Tuhan dapat diketahui dan juga tidak dapat diketahui. Oleh sebab itu, kita perlu waktu yang lama, bahkan seumur hidup untuk dapat semakin mengenal dan mendalami Tuhan. Maka dari itu, pendidikan Kristen harus menjadi sarana pembelajaran seumur hidup untuk dapat mengenal Tuhan, sehingga murid-murid ini boleh semakin dewasa secara rohani. Yang kedua, pembelajaran berbasis kebenaran. Seperti yang kita pelajari pertemuan sebelumnya, kitab suci adalah wahyu khusus Tuhan tentang kebenaran. Karena kitab suci adalah firman Allah itu sendiri. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Benar, setia, dan dapat dipercaya. Maka dari itu, pendidikan Kristen harus berdasarkan kebenaran kitab suci. Kitab suci harus sebagai dasar mutlak dan dasar yang kuat dalam setiap rencana, materi, pemilihan, pengajaran yang kita buat. Yang ketiga, pembelajaran transformasional. Pembelajaran transformasional seperti apa yang diharapkan? Yang pertama, pembelajaran yang seperti Efesus 5 ayat 1 catat, yaitu menuntut bahwa semakin hari harus semakin serupa Tuhan, melalui cara pandang, nilai, dan perilaku kehidupan. Dan itu pendidikan Kristen harus merencanakan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan yang harus mengingat pada tujuan transformasional, yaitu menjadi peniru Tuhan. Yang keempat, pembelajaran keadilan sosial. Pembelajaran yang transformasional dalam kelas yang Tuhan kerjakan pada akhirnya akan mengarahkan pada transformasional dalam hubungan dalam masyarakat. Sebagai mitra Allah, pendidikan Kristen harus dari segi pembelajaran dan pengajarannya berfokus di luar kepentingan pribadi dengan tujuan menumbuhkan kepekaan dan rasa terhadap sekeliling. Dan yang keempat, kita akan belajar implikasi pendidikan dari pekerjaan Tuhan. Ada 4 pekerjaan Tuhan yang akan kita lihat implikasinya. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta. Pendidikan untuk identitas. Kitab suci mengungkapkan identitas manusia, bahwa manusia adalah ciptaan yang diciptakan sesuai gambar Allah. Maka dari itu, pendidikan Kristen menjadi wadah yang menolong siswa untuk menemukan hidup mereka dalam Tuhan. Memberikan mereka pemahaman akan identitas mereka, bahwa mereka bukanlah robot, bukan juga hasil evolusi, tapi identitas mereka adalah sebagai ciptaan Tuhan. Yang Tuhan ciptakan, dan juga Tuhan yang pelihara hidup mereka. Yang kedua, Tuhan penguasa. Pendidikan untuk kepastian. Pendidikan Kristen mendasarkan otoritasnya pada kitab suci. Kitab sucilah yang menjadi otoritas utama. Tuhan yang memberikan otoritas. Maka dari itu, guru Kristen dalam kelasnya harus punya kerendahan hati dan hati seorang hamba dalam menjalankan otoritasnya, yang pada akhirnya menuntut kesetiaan pada Tuhan. Tanpa otoritas yang jelas, pendidik Kristen akan kekurangan kepastian dalam pelayanannya. Aplikasi di dalam pendidikan. Yang pertama, karya Allah di dalam menciptakan, mengatur, dan mengarahkan manusia untuk satu tujuan, memberikan gambaran bagi guru saat nanti mengajar di kelas. Guru memiliki tugas untuk menciptakan kondisi kelas yang nyaman untuk belajar. Guru juga memiliki otoritas supaya bisa mengatur kelas dengan tertib. Dan guru juga memiliki tugas untuk membimbing siswa mengenal Allah dengan baik. Yang kedua, guru mengajar dengan kasih. Guru mengajar mereka. Contohnya adalah guru sabar dalam mengajar siswa. Guru memberikan motivasi kepada siswa supaya mereka rajin dan aktif di dalam kelas. Dan guru melakukan penilaian yang objektif. Yang ketiga, yaitu guru mengenal siswa dengan baik supaya bisa membentuk komunitas yang baik pula. Aplikasi yang keempat adalah guru merancang pembelajaran di mana siswa dapat bekerja sama dengan siswa lain atau dengan guru. Yang kelima, karena Allah itu kudus, maka guru dan siswa juga perlu menjaga kekudusan di dalam kelas.
Sebagai contoh, dengan menjaga integritas, sikap disiplin, dan sopan. Yang keenam, guru memandang siswa sebagai imago Dei. Aplikasi praktisnya adalah guru menjadi pengamat yang sensitif dan reflektif, yang membentuk kelompok yang heterogen, serta melakukan pembelajaran diferensiasi. Dari presentasi kami kali ini, ada dua kesimpulan yang kami dapatkan. Yang pertama, guru harus memikirkan enduring understanding dan pertanyaan esensial yang bersumber dari kitab suci, supaya siswa bisa memiliki pengetahuan sepanjang hayat tentang Allah. Guru juga perlu merencanakan kurikulum yang berfokus pada tujuan transformasional melalui tindakan nyata. Dan yang kedua, guru Kristen harus terus menyediakan waktu untuk menggumuli Alkitab serta meminta pertolongan Roh Kudus agar mereka bisa memahami Allah yang menyingkapkan dirinya di dalam Alkitab. Hal ini bertujuan agar Allah yang mereka ajarkan kepada siswa adalah Allah yang sesuai dengan firman Tuhan. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat materi presentasi kami. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau begitu, aku bakalan semangat untuk belajar Tritunggal ini, walaupun konsepnya susah, karena ini penting dalam praktek kita mengajar di sekolah nanti. Setuju nggak, Triska? Setuju.